Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kita dengarkan narasumber yang kedua. Kita langsung saja pada narasumber kita yang ketiga, pada Ayahanda Buya Syafi'i Ma'arif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pak pembawa acara, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Sekjen, dan para pembicara. Sebenarnya saya tinggal menggarisbawahi aja. Tapi kalau tadi Pak Sobari Sulmakan sudah mati ya, ini sebenarnya tidak perlu bicara lagi saya sebenarnya. Kalau saya tingkatnya belum mati, tapi lumpuh itu. Jadi ini masih lumpuhnya itu masih mungkin ya, diperbaiki obat semacam itu. Tapi begini saudara, saya ingin bicara yang lebih agak luas sedikit ya. Ini berapa menit nih? 20 menit. Tadi saya diwawancari oleh televisi Perancis ya, yang tadi juga ikut ke sini, tentang Islam, tentang Muhammadiyah, tentang Indonesia. Ternyata orang Perancis itu optimis sekali masa depan Indonesia itu. Dikatakan pada tahun 2030, sekarang kan sudah 15 ya, 15, itu Indonesia akan menjadi negara raksasa nomor 6 di muka bumi. Itu apa dia? Itu pendapat publik dan juga ilmuwan mereka. Itu tanya pendapat saya. Saya bilang itu belum tentu. Akan sangat tergantung kepada kualitas rakyat kita. Akan saya berikan Anda angka-angka. Sekarang ini penduduk kita ini tidak tepat betul ya. Itu sekitar 253-54 juta. Waktu kita merdeka hanya sekitar 70 juta. Jadi naiknya itu menjadi 350%. Dan menurut ahli kependudukan, ahli demografi, itu nanti pada waktu Indonesia, waktu kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun, penduduk kita akan menjadi 350 juta. Sekarang sudah terbesar nomor 4. Sesudah China, India, dan Amerika. Dan Amerika nanti kalau melakukan pembatasan kelahiran, kita bisa menjadi nomor 3. Bayangkan sekarang. Sekarang aja, ini sudah saya tulis juga ya, kota-kota besar ya, jangankan besar, Jogja yang kecil itu, beberapa ruas jalan itu sudah macet dengan penduduk yang sekarang. Jadi perencanaan kota kita itu memang sama sekali tidak berdasarkan perhitungan kajian yang mendalam. Kalau Jakarta, tidak tahu 5 tahun lagi apa bisa bergerak, bisa bernapas di Jakarta ini, atau kita harus antri bernapas itu. Saya bilang kepada mereka tadi, tergantung saya katakan. Memang dari segi orang menyebutkan bonus demografi. Itu kalau ada kualitasnya. Jadi kalau saya kali ini mengatakan, mungkin ini bukan lagi hipotesis ya, tapi sudah tesis, bahwa jumlah besar minus kualitas itu beban sejarah. Itu beban sejarah. Dan itu yang dialami dunia Islam sekarang. Nah, sekarang Anda lihat pusat-pusat peradaban Arab Islam itu sudah berada pada titik nadir. Hancur, berantakan. Mulai dari Afghanistan ya, itu bukan Arab ya. Kemudian tambah lagi Irak, Suriah, Libya, Mesir. Dan hampir semua. Ini gimana ini? Sekarang Islam ini, yang ada di kantong kita ini, yang kita fahami, dan yang kita pelajari,
seperti tidak berdaya menyembuhkan penyakit peradaban umat Islam. Tadi ayat ini baca, kan disebut tadi ya, Allah itu fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah itu menyatukan ya, hati-hati kita. Maka jadi kita orang yang bersaudara. Sekarang tidak ada persaudaraan itu. Tidak ada. Nah, saya sampai kepada kesimpulan begini. Apa yang disebut dahulu abad-abad emas Islam. Dimulai dari akhir Umayyah, teruskan oleh Abbasiyah yang lama itu, sampai dihancurkan oleh Mongol ya, pada 1258. Itu kan dipuji itu. Islam itu hebat. Islam itu menyinari dunia. Islam itu mewariskan memberi stimulus untuk Renaissance. Itu sudah memang betul begitu. Tapi pertanyaan saya, kalau peradaban semua macam itu tanpa wahyu bisa itu? Bisa tanpa wahyu. Lihat sekarang Eropa, lihat Jepang, yang kita katakan itu tanpa wahyu bisa. Jadi kalau yang kita bangun itu peradaban seperti itu, kita ulang lagi, tidak ada persaudaraan. Lalu wahyu di mana? Di mana wahyu itu? Ainal Islam. Di mana Islam itu? Saya buka sejarah sedikit. Pada waktu Abbasiyah merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yaitu dinasti Umayyah, itu yang dimusuhi, yang dihancurkan itu bukan yang hidup saja, tapi kuburan juga digali. Dalam sejarah, bukan kata orang Barat, Anda baca buku-buku Arab itu. Yang selamat hanya 2 kuburan, yaitu kuburan Muawiyah, pendiri dinasti, dan kuburan Umar bin Abdul Aziz. Apa-apaan ini? Kita kan biasa terpesona ya. Oh, ada Baitul Hikmah ya. Di Baghdad ya. Berkembang, diambil Helenisme, kebudayaan itu. Memang satu sisi luar biasa itu. Luar biasa. Di kelompok Umayyah yang kecil yang lari ke Spanyol, tidak bisa dikejar oleh Abbasiyah, itu juga mendirikan di sana dan hebat. Ya, tapi di mana persaudaraan kita? Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu tidak ada, tidak ada. Jadi saya berharap ya orang Muhammadiyah mau berpikir di keluar kotak, tidak seperti sekarang. Kalau Islam mau menjadikan alternatif. Seorang Rashid Ridha yang kita paham hebatnya, jadi murid kawan Abdu yang meneruskan tafsir Al-Manar itu kalau Anda teliti, dia sangat pengagum Jepang. Jepang membangun tanpa wahyu menurut kita. Ya kalau sekadar itu menurut saya buang aja wahyu itu, buang. Tidak ada gunanya. Yang kita maukan sebuah peradaban yang mampu mengawinkan antara zikir dan fikir. Ali Imran kan mengatakan begitu. Yang mampu mengawinkan, mengintegrasi, menyatukan antara zikir dan fikir. Ini kekurangan Barat sekarang ini. Kalau tadi disebut etik kapitalisme dan ada yang dinamakan Amerika Serikat yang dianggap itu benteng demokrasi. Tahukah saudara siapa yang menguasainya? Pengusaha. Semua pengusaha yang berkuasa. Dan sebagian besar pengusaha itu adalah elit Yahudi. Nah, sementara kita si Muslim ini yang jumlahnya sekarang berapa? 1,6 miliar ya. Itu kan masih bangga menyebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Kita khaira ummah. Apa ukurannya khaira ummah sekarang? Arab sudah di titik nadir. Indonesia ini diharapkan bangkit oleh orang Perancis tadi, ada harap menjadi raksasa nomor 6.
keadaannya masih begini. Tadi disebut ya, sandiwara, akrobatik politik di sidang majelis kehormatan itu. Tapi kan dah lihat tu, selamatkan kehormatan DPR. Apakah ada kehormatan di DPR itu? Kalau saya menyebut, tadi disebut Pak Haidar ya, tuna moral, sungguh bukannya itu. Tuna moral, tuna martabat, tuna hati nurani, tuna akal sehat. Itu yang terjadi sekarang. Dan ini bangsa muslim terbesar di muka bumi. Dan hampir semua menteri itu muslim. Semua presiden kita muslim. Nah, tapi saya tidak mau mengajak Anda tenggelam dalam putus asa ini. Tidak boleh. So, saya katakan berkali, di ujung lorong sana ada lilin-lilin yang menerangi kita. Kalau saudara baca surat Nuh ya, itu umurnya kan 950 tahun. Itu terakhir itu di putus asa. Dia berdoa kepada Tuhan, habiskan semua orang jahat ini. So, mereka akan melahirkan orang-orang buruk dan orang jahat. Itu doa Nabi Nuh, baca di surat itu. Kita kan, merdeka kita kan baru 70 tahun lebih sedikit ya. Jadi masih ada harapan. Tapi Muhammadiyah ini, dan saya sudah sampai kepada pemikiran begini. Selama 1 abad Muhammadiyah itu, saya katakan adalah gerakan pembantu negara, pembantu pemerintah. Bagus sekali. Coba Anda bayangkan sekarang, adakah gerakan Islam di muka bumi yang punya sekolah, rumah sakit sebanyak ini milik Muhammadiyah? Tidak ada. Anda pergi jalan ke Afrika, ke Asia, ke Eropa, tidak ada. Ini luar biasa itu. Jadi kita orang Muhammadiyah kan kadang-kadang yang tidak banyak bergaul ya, di dalam aja. Itu memang merasa tidak perlu lagi macam-macam lah. Ya, tapi sampai kepada dan sebut anggaran dasar Muhammadiyah, gerakan Islam, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Al-mungkar itu, ma'ruf oke lah ya, sekolah, menyantuni manusia. Tapi sampai kepada kemungkaran, Muhammadiyah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia pembantu negara, bukan penentu. Nah, ini yang saya katakan, pada abad kedua ini gimana Muhammadiyah ini? Tetap pembantu, setuju saya, tapi jadi dong, jadi penentu juga. Untuk jadi penentu itu, untuk menjadi penentu itu banyak syaratnya. Syarat pertama adalah politisi Muhammadiyah yang tadi habis-habisnya oleh Kang Sobari. Ini Kang Sobari adalah Muhammadiyah yang Gus Durian. Tidak salah itu, tidak salah ya. Suara yang menarik pada Gus Durian. Jadi politisi Muhammadiyah tadi dikatakan di DPD itu ada 30 orang gitu ya di itu harus naik kelas dari politisi menjadi negarawan baru bisa. Kalau tidak bisa. So politisi itu yang dipilihkan dekat-dekat itu ya. Ganti mobil ya. Kalau punya agak banyak sih tambah istri atau memperbaiki dapur. Tadi itu kan apa yang dikemukakan Pak Haidar tadi kan luar biasa itu. 318 dari 524 itu pasien KPK. Dan sebagian besar Muslim. Dan sudah haji berkali-kali. Ini untuk mendramatisasi ya. Keadaan itu begitu itu. Tapi kan kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa itu kita harus melangkah. Berteriak terus. Nah sekarang kan sudah mulai nih. Zaman Din Samsudin itu kan sudah ada namanya judicial review. Tadi ada soal air, soal macam-macam itu ya kan. Itu sudah mulai mengurus negara. Semua Muhammadiyah ini dalam bacaan saya memang sejak awal tidak dirancang untuk mengurus negara. Jadi kalau Amin Rais gagal itu masuk akal. Ya, itu inisiatif memang tidak rancang. Nah, Anda sekarang bagaimana nih? Ini ada rektor, beberapa rektor di sini ya. Ada rektor UMJ, ada rektor UHAMKA yang merangkap bendara umum. Jadi mari kita berpikir ulang saya. Kalau Anda mencintai bangsa ini. Tadi saya dengar juga ada yang kurang enak juga ya dari rektor UMJ ini. Ada seorang tokoh Muhammadiyah
saya tidak nyebut nama, orang penting dari Republik ini, itu sekarang memelihara jenggot panjang. So, katanya di sini ada ini. Ada apa di sini? Ada apa? Ada kekuatan di janggut itu. Itu sama sedengan dengan kelompok jamaah tabligh gitu. Yang lu berkeliaran di mana-mana tuh ya. Kita tidak marah. Dia mengatakan di sini di janggut itu bergantung pada malaikat itu. Jadi kalau sudah begitu, cara berpikir menurut saya, wassalam Islam. Dan celana di gini. Rokok itu banyak. Ini adalah kelompok-kelompok yang berpura-pura ingin monopoli surga. Begitu juga kelompok-kelompok yang sekarang ada radikal, ada teror semacamnya. Tadi saya diundang juga oleh RAND Corporation. Itu ada think tanknya ya, lembaga di Amerika, tapi ada untuk Asia Pasifik. Tadi kan ditanya juga kepada saya, bagaimana itu Wahabi? Saya katakan, Wahabi itu Godfather-nya itu Amerika, saya katakan. Agak apa mereka? Sebab memang begitu, Amerika itu yang dipikirkan dapat minyak, ya, Israel tidak diganggu, gitu ya. Siapapun penguasa ini tidak peduli itu. Zalim, adil, itu tidak penting bagi Amerika. Pokoknya minyak mau ke sini, kekayaan mau ke sini, itu Amerika. Saya kira ini apa? Ini bukan saja double standar, tapi sudah triple trans standar. Saya bilang kepada mereka tadi, saya ini didikan Amerika, saudara, tapi saya tidak pernah Americanize. Ya, insya Allah lah ya. Mungkin karena Muhammadiyah lah ya. Saya masih apalah, masih agak percaya dengan Muhammadiyah. Mengapa etika itu masih hidup walaupun kadang-kadang juga redup itu ya. Pameo ini sudah menjadi pameo ya. Kalau Muhammadiyah dibantu oleh siapa saya? Apa itu lembaga swasta atau pemerintah, uang 100 juta. Buat apalah sekolah, rumah sakit. Itu harga rumah sakit, sekolah itu akan menjadi 300 juta. Kan luar biasa itu. Kalau negara yang membangun atau jalan perbaiki dengan dana 100 juta itu yang masuk dipakai itu hanya sekitar 60 juta atau 50 juta. Muhammadiyah masih lah. Di sisi ini Muhammadiyah itu punya etika. Masih punya etika. Belum mati. Kalau kata Bung Subari kan di mana kuburnya gitu ya. Di mana kuburnya. Jadi saya berharap lah ya, ini kan hampir semua di dalamnya Muhammadiyah ya, pengurus, ada yang tadi dari Pondok Bambu yang menemui saya, ini ada beberapa orang, ada tokoh-tokoh di sini. Mari kita saudara ya mengkritik diri sendiri. Apakah amal usaha yang Muhammadiyah ini itu sudah berjalan tidak secara terbuka atau belum? Tadi Rektor UMJ mengatakan kepada saya, ada pesan Kidahlan, hidup Muhammadiyah, jangan menjadi hidup dalam Muhammadiyah. Itu diapakan? Ditafsirkan ulang. Saya setuju itu. Jadi kalau seorang rektor Muhammadiyah, dia seorang profesional, diimbalan dong sesuai dengan kemampuannya, keahliannya. So kalau tidak, lillahi ta'ala dalam arti negatif, itulah pertunjukan kezaliman. Nah, tapi jangan main-main di amal usaha itu. Terbuka, beli alat, beli perlengkapan terbuka. Jangan main dengan toko. Berapa harga itulah. Tapi kalau mau seorang rektor, seorang dekan atau seorang kepala sekolah ya, itu patut diberi imbalan yang wajar kalau mampu. So, kalau tidak nanti dia akan menderita di situ. Dan saya takut ya kita akan menjadi orang du'afa yang berpura-pura iman gitu. Saya tidak mau gitu.
Nah, umur saya sekarang, mungkin saya yang tertua di sini ya. Saya sudah mau masuk 81 ini. Dan saya lelah sebenarnya. Secara intelektual, spiritual saya lelah sekali. Dan pernah saya sampaikan, kalau saya sedikit tidak tahu Quran, sedikit, saya sungguhnya sudah malas jadi muslim itu. Betapa Anda bayangkan itu. Sebab Quran mengatakan begini, ada persaudaraan tadi ya. Tapi kenyataannya tidak ada persaudaraan itu. Syariah itu kan tujuannya menegakkan keadilan. Keadilan tidak mana. Timbul revolusi itu di negara Arab itu. Karena tidak ada keadilan di situ, tidak ada menghargai manusia. Dan itu hebatnya lagi sistem. Rejim-rejim yang otoriter, yang totaliter, yang despot, yang tidak adil itu juga mendapat fatwa ulama memendarangi. Min ayyi aqsamin anta. Anda masuk ke mana? Jadi otak sini sudah bagaimana ya? Saya lihat Mesir ya. Kita berkiblat ke sana, ada Al-Azhar. Itu kan dibentuk oleh orang-orang Syiah dulu ya. 1000 lebih tahun yang lalu. Dan itu kan kiblat kita selama ratusan tahun. Melihat Mesir hancur ini, ulama tidak bisa berbuat apa-apa. Pembunuhan terjadi terus. Nah, padahal semboyannya ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Gimana itu? Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi itu tidak seperti itu. Muhammad terutamanya tidak seperti itu. Nabi itu yang berkali-kali saya sampaikan, dilukiskan oleh penyair Pakistan terkenal Iqbal ya. Dia bandingkan dengan seorang sufi, seorang sains ya, seorang sufi. Orang sufi itu kalau sudah pergi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, sufi itu tidak mau turun ke bumi. Karena menyatu dengan Tuhan. Seorang Nabi kata seorang ini komentar Iqbal terhadap Sufi Ganggoh ya, Abdul Qudus. Seorang Nabi sampai ke sana, dia turun ke bumi untuk apa? Untuk memasukkan dirinya ke dalam perputaran sejarah. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah dunia cita-cita yang segar. Nah sekarang kita tidak segar ini. Khairah ummah itu tidak ada sekarang. Jadi tugas kita sangat berat. Tetapi itu harus kita lakukan. Pak Gus Salati mengatakan, jangan putus asa. Tapi juga harus diubah cara berpikir ini. Jangan lagi sibuk. Ini kan sibuk di Indonesia. Ini Sunni, ini Syiah, ini Khawarij, ini ya. Neo Khawarij, semacam. Berkali-kali saya sampaikan, di zaman Nabi tidak ada itu semua. Tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, tidak ada Khawarij. Itu produk sejarah. Kenapa itu diberhalakan? Nah, saya ingin anak-anak muda mau dia berpikir ke arah ini, tapi dengan dalil yang kuat. Ma'rifatul Islam bil adil. Mengenal Islam dengan dalil yang kuat. Itu aja, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.